Pemirsa, masih bersama kami di Presisi Siang. Kapolda Jabar Irjen Pol Ahmad Wiyagus didampingi pejabat utama Polda Jabar menghadiri deklarasi kampanye damai pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat di Bandung pada Selasa lalu. Kegiatan deklarasi damai ini dilaksanakan untuk mewujudkan kampanye di Jawa Barat berlangsung aman dan damai sesuai dengan tema inisiasi budaya demokrasi. Dalam deklarasi kampanye damai ini, masing-masing pasangan calon bersama-sama membacakan naskah deklarasi yang dilanjutkan dengan pemukulan kentongan sebagai simbol pemilu damai bersama jajaran KPU Jabar, Bawaslu, pemerintah Provinsi Jabar, serta unsur TNI Polri. Kapolda Jabar berharap agar tahapan kampanye yang dimulai pada hari ini dapat berjalan dengan lancar, tanpa gesekan atau tindakan provokatif. Kapolda juga menghimbau kepada seluruh pihak untuk mengedepankan prinsip-prinsip kejujuran dan saling menghargai antar sesama peserta pilkada. Sementara itu di Jawa Timur, Kapolda Jatim Irjen Pol Imam Sugianto memimpin apel gelar pasukan jelang Pilkada 2024 di halaman Mapolda Jatim. Apel gelar pasukan ini diikuti oleh ratusan personel Polda Jatim. Dalam apel ini, Kapolda Jawa Timur melakukan serah terima personel yang telah ditunjuk sebagai Walpri untuk pasangan calon kepala daerah Jawa Timur 2024. Personel Polda Jawa Timur yang telah ditunjuk sebagai Walpri bertugas untuk menjamin keamanan seluruh peserta pemilu dan stakeholder terkait selama Pilkada serentak tahun 2024. Dalam apel gelar pasukan tersebut, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugianto juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada TNI, Pemda hingga seluruh elemen masyarakat dalam menjaga Kamtibmas yang kondusif di wilayah Jawa Timur. Untuk mengamankan dan mendukung kelancaran pelaksanaan Pilkada serentak 2024, Polda Jawa Timur membentuk tim Pamwal dan Walpri yang akan melekat dan mengamankan kepada Ketua KPU, Ketua Bawaslu, dan masing-masing pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur tahun 2024. Selama tahapan Pilkada serentak 2024, terutama saat kampanye dan kegiatan publik. Pemirsa, dalam rangka menyukseskan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Konawe Selatan, Polres setempat menegaskan komitmennya untuk menjaga situasi tetap kondusif. Hal ini disampaikan oleh Kombes Pol Henry selaku Kabid TIK Polda Sultra saat menghadiri deklarasi Pilkada Damai pada Senin lalu. Kami calon Bupati dan calon Wakil Bupati Konawe Selatan. Kami calon Bupati dan calon Wakil Bupati Konawe Selatan. Forkopimda. Penyelenggara Pemilu. FKUB. Dan Paguyuban. Di wilayah Kabupaten Konawe Selatan menyatakan. Siap menyukseskan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Kabupaten Konawe Selatan tahun 2024. Secara jujur, adil, santun, dan bermartabat. Siap bekerja sama dengan aparat Polri dan TNI. Bekerja sama dengan aparat Polri dan TNI untuk menjaga situasi Kamtibmas yang kondusif, aman dan damai. Pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan. Serta dapat mengendalikan masa pendukung masing-masing. Saya mengimbau kepada kita semua, mari kita bersama-sama menjaga keutuhan
kesatuan daerah kita. Saya optimis bahwa Konawe Selatan dapat menjadi contoh bagi daerah lain. Dan mengharapkan teman-teman sekalian yang terlibat dalam kontestasi tersebut bisa melaksanakan kegiatan kontestasi ini dengan damai, dengan aman. Kita ciptakan, kita jaga situasi Kamtipmas yang ada saat ini agar tetap terpelihara. Pemirsa, beralih ke informasi cooling system. Sebagai upaya harmonisasi Polri dengan ulama, Kapolda Jateng bersilaturahmi dengan MUI Jawa Tengah di Semarang pada Selasa lalu. Dalam kesempatan ini, MUI dan kepolisian bersepakat akan bersama-sama memelihara persatuan umat. Polda Jawa Tengah dan ulama sepakat memperkuat sinergi demi menjaga Kamtipmas selama Pilkada 2024. Hal ini dikemukakan saat Kapolda Jateng menggelar silaturahmi bersama Majelis Ulama Indonesia Wilayah Jawa Tengah dalam rangka Harkamtipmas Pilkada 2024 aman dan damai di Semarang pada Selasa lalu. Kapolda Jateng Irjen Pol Ribut Hariwibowo menjelaskan, pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan kunjungan sebelumnya, di mana pihaknya beberapa waktu yang lalu bersilaturahmi dengan Ketua MUI Jawa Tengah Kiai Haji Ahmad Daroji, maupun Ketua PWNU Jateng dan pimpinan wilayah Muhammadiyah Jateng. Kapolda menekankan kepada Kapolres jajaran untuk lebih dekat dan bersinergi dengan ulama, khususnya dalam strategi perpolisian yang akan diterapkan di wilayah masing-masing untuk mengajak ulama atau tokoh agama berdiskusi, agar nantinya strategi ini bisa diterima dan bermanfaat bagi masyarakat. Saya minta para Kapolres, beliau-beliau ini diajak untuk bersinergi. Nah, dalam menentukan strategi perpolisian yang akan diterapkan di wilayah masing-masing, ajak para ulama, tokoh agama, para guru ini untuk berdiskusi supaya strategi perpolisian yang akan diterapkan itu bisa diterima oleh masyarakat dengan lebih baik. Sementara itu, Ketua MUI Jawa Tengah Kiai Haji Ahmad Daroji menyatakan, ulama merupakan mitra sinergis dan strategis dari pemerintah, sehingga ulama dan kepolisian akan bersama-sama memelihara persatuan umat. Ketua MUI menjelaskan, potensi konflik saat ini tak hanya dengan lisan, namun termasuk di media sosial. Ia meminta semua pihak untuk bijak dalam menggunakan media sosial. Oleh karena itu kita ajarkan pada masyarakat, yuk kita bermedsos secara bijak. Apa yang masuk HP kita, kalau tidak positif, tidak konstruktif, tidak membangun, jangan di-share. Entah itu di hapus dan berikut. Tapi yang jawabannya bagus, kita share. Kita hindari, kita minta agar tidak jadi hoax. Kalau terjadi hate speech, yaitu nyalain wong liya. Jangan terjadi fitnah, jangan terjadi ujaran kebencian. Itu tugas kita selaku MUI. Melalui kegiatan ini, semua elemen masyarakat diharapkan berpartisipasi aktif dalam menjaga ketertiban, sehingga proses demokrasi ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat persatuan dan kesejahteraan di Jawa Tengah. Dari Humas Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, penyaluran bantuan air bersih Polres Blora Jawa Tengah kepada warga yang terdampak kekeringan terus dilakukan. Informasinya akan hadir usai jeda berikut ini.